Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Sofa Husna Nikmah bersama teman saya Yerin Dwi Agustina akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Pendapat Kalam tentang pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan, serta kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Langsung saja untuk persoalan yang pertama, yaitu tentang pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, memahami status pelaku dosa besar itu adalah kafir, dan pendapat ini paling ekstrim daripada aliran-aliran lainnya. Aliran ini memiliki beberapa sekte, yaitu yang pertama sekte Az-Zariqah, yang kedua sekte An-Najdah, dan sekte As-Sufriyah. Sekte Az-Zariqah menggunakan istilah yang lebih mengerikan dari kafir, bahkan menghukumi musyrik kepada mereka bagi mereka yang tidak mau bergabung dengan aliran sekte Az-Zariqah. Yang kedua adalah sekte An-Najdah, yaitu berpendapat orang yang berdosa besar menjadi kafir itu hanya orang Islam yang tidak sepaham dengan golongannya. Kemudian sekte yang ketiga adalah sekte As-Sufriyah, membagi dua kategori, yaitu yang pertama sanksinya ada di dunia dan yang kedua adalah sanksinya di akhirat. Jadi kesimpulannya, aliran Khawarij itu memberikan status kepada pelaku dosa besar, yaitu kafir atau musyrik, dan hukumannya di akhirat adalah kekal di dalam neraka. Kemudian yang kedua, menurut aliran Murji'ah, subsekte aliran Murji'ah dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Murji'ah ekstrim berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Kemudian menurut Murji'ah moderat, pelaku dosa besar menjadi kafir meski akan disiksa di neraka tergantung dosa yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, aliran Murji'ah itu memandang pelaku dosa besar adalah tetap beriman dan hukumannya di akhirat adalah terserah Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal di dalam neraka. Kemudian menurut aliran yang selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, status pelaku dosa besar adalah tidak mukmin juga tidak kafir atau fasik. Kemudian hukumannya di akhirat adalah kekal di neraka, tetapi siksaannya lebih ringan daripada orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, menurut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, memandang status pelaku dosa besar adalah tetap beriman dan hukumannya di akhirat tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika berada di neraka, tidak akan kekal di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu persoalan yang kedua tentang iman dan kufur. Menurut Khawarij, amal baik itu mempengaruhi keimanan, karena keimanan dibuktikan dengan amal baik seseorang. Jadi amal baik itu mencerminkan keimanan seseorang. Yang kedua menurut Murji'ah, yaitu amal tidak termasuk unsur keimanan, karena baginya ucapan dan perbuatan bukanlah refleksi dari keimanan di dalam hati seseorang. Kemudian yang ketiga menurut Mu'tazilah, sama seperti Khawarij, yaitu integrasi amal termasuk salah satu unsur keimanan. Jadi amal itulah yang merefleksikan bentuk keimanan di dalam hati seseorang. Itu menurut Mu'tazilah, sama dengan Khawarij tadi. Kemudian yang keempat adalah menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu amal tidak termasuk unsur keimanan atau amal tidak mencerminkan keimanan seseorang. Selanjutnya, untuk persoalan perbuatan Tuhan dan manusia. Yang pertama adalah perbuatan Allah atau perbuatan Tuhan. Menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah samarkan, yaitu perbuatan Allah hanya yang baik dan yang terbaik, karena kehendak mutlak Allah dibatasi oleh keadilannya. Yang kedua yaitu menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara, berpendapat tentang perbuatan Allah, yaitu Allah memiliki kehendak mutlak dan bebas berbuat apa saja, yang baik maupun yang buruk.
Yang kedua adalah perbuatan manusia. Menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand tentang perbuatan manusia, yaitu perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia sendiri dan terjadi atas kehendak manusia itu sendiri. Jadi ada unsur manusia ikut menentukan dia itu berbuat apa. Kemudian yang kedua menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara, yaitu perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, tetapi ada peran manusia dalam mewujudkannya dengan adanya kasb atau perbuatan dalam mencapai rizki. Nah, kemudian untuk persoalan yang keempat dan kelima tentang sifat-sifat Tuhan serta kehendak mutlak dan keadilan Tuhan akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendapat kalam tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama ada Mu'tazilah. Mu'tazilah yaitu kelompok yang meniadakan sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Allah itu esa, tidak mempunyai sifat-sifat. Sesuatu yang dipandang sifat dalam pendapat golongan lain, bagi Mu'tazilah hanyalah zat Allah sendiri. Menurut aliran ini, untuk menunjukkan keesaan Allah harus menafikan sifat-sifat baginya. Jika Allah memiliki sifat, sifat itu mestilah kekal sebagaimana zatnya. Jika sifat-sifat itu kekal, akan membawa pada berbilangnya yang kekal, atau ta'adud al-qudama, sesuatu hal yang tidak dapat diterima dalam teologi. Kedua ada Asy'ariyah. Aliran ini berlawanan dengan Mu'tazilah. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat. Menurut Asy'ariyah sendiri tidak dapat diingkari bahwa Allah mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatannya. Di samping mengatakan Allah mengetahui, menghendaki, berkuasa, mempunyai pengetahuan, kemampuan dan daya, semua sifat Allah adalah kekal, tetapi sifat-sifat tersebut tidak sama dengan esensi Allah. Allah dalam pandangan Asy'ariyah memiliki wajah, mata, tangan, akan tetapi semua itu tidak diketahui bagiannya. Yang ketiga ada Maturidiyah. Aliran ini mengakui adanya sifat-sifat Allah sebagaimana dalam paham Asy'ariyah. Allah memiliki sifat sama, mendengar, basar, melihat, dan sebagainya. Namun pengertian Maturidiyah tentang sifat berbeda dengan Asy'ariyah. Aliran Maturidiyah menolak adanya sifat-sifat jasmani pada diri Allah. Ayat-ayat Allah yang menggambarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat jasmani haruslah ditakwil. Bagi mereka, yang dimaksud dengan tangan, mata, dan kaki pada diri Allah bukanlah anggota badan secara harfiah, melainkan dimaknai kekuasaan Allah. Selanjutnya yang kelima ada pandangan aliran kalam tentang kehendak mutlak keadilan Tuhan. Yang pertama ada aliran Mu'tazilah. Aliran ini mengatakan bahwa Tuhan adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendaknya, sehingga manusia memiliki kebebasan untuk berbuat. Hal ini berimplikasi pada bahwa kekuasaan tidak mutlak lagi karena kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia serta adanya hukum alam yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah, sehingga kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum di alam semesta seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajibannya kepada manusia, dan segala perbuatannya adalah baik. Pikiran ini mengharuskan ketidakbolehan bersifat zalim dalam menghukum pada yang tidak patuh karena Tuhan mempunyai kewajiban untuknya. Ayat yang dijadikan sandaran yaitu surah Al-Anbiya ayat 47, ayat 54 surat Yasin. Semua perbuatan yang timbul dari Tuhan dalam hubungannya dengan hamba ditentukan dengan kebijakan atas dasar kemaslahatan. Perbuatan Tuhan mempunyai tujuan tidak untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk makhluk, dan perbuatannya selalu baik, di mana Tuhan tidak menzalimi manusia dengan memberikan beban di luar pikulan dan menyiksa dengan memaksa. Keadilan Tuhan terletak pada keharusan adanya tujuan dalam perbuatannya. Yang kedua ada aliran Asy'ariyah. Kaum ini percaya pada kemutlakan Tuhan sehingga berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan. Sebab yang mendorong Tuhan untuk melakukan sesuatu karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Mereka mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu di tempat yang sebenarnya.
Dengan demikian, keadilan Tuhan berarti Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendaknya. Tuhan dapat memberi pahala atau siksa, berbuat dan membuat hukum dengan kehendaknya. Karena itu adil bagi Tuhan. Jika Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak, hal tersebut dikatakan ketidakadilan. Aliran ini berpendapat bahwa akal mempunyai daya yang kecil dan manusia tidak mempunyai kebebasan atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan harus berlaku semutlak-mutlaknya. Jika menghendaki, ia dapat memberi beban yang tidak terpikul oleh manusia. Ayat-ayat yang dijadikan sandaran dapat dilihat pada makalah yang saya tampilkan ini, yaitu surah Al-Buruj ayat 16, surah Yunus ayat 99, yang dipahami sebagai pernyataan tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Selanjutnya ada aliran Maturidiyah. Kehendak mutlak Tuhan menurut Maturidiyah samarkan dibatasi keadilan Tuhan yang berarti segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajibannya terhadap manusia. Sehingga Tuhan tidak memberi beban yang terlalu berat kepada manusia dan tidak sewenang-wenang dalam menghukum karena tidak dapat berbuat zalim. Tuhan akan memberi upah atau hukuman sesuai perbuatan manusia. Maturidiyah Bukhara berpendapat Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa dan tidak ada larangan bagi Tuhan, sehingga keadilan Tuhan terletak pada kehendak mutlaknya. Konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan pada kepentingan manusia, tetapi sebagai pemilik mutlak. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.